Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, alhamdulillah di channel baru kita, ya tadi kita bikin namanya itu Mutiara Ma'rifat, tapi atas usul daripada anak-anak kita, ya coba ayah bikin channel itu nama ayah sendiri gitu, itu Ustadz Abu Fikri Essos. Nah, mereka minta seperti itu. Saya pikir ya ada benarnya juga. Jadi seketika ada yang bertanya kepada saya tidak perlu menjelaskan dua kali. Kalau dulu kan, oh kita sudah pindah channel yaitu Mutiara Ma'rifat. Yaitu cari nanti Ustadz Abu Fikri Essos Mutiara Ma'rifat, nah kan dua kali itu. Jadi cukup satu kali saja. Nah tetapi di bawah nama itu ada tulisan kecil. Mutiara Ma'rifat, artinya ya tetap dalam tema asli gitu, mengkaji tentang ma'rifat, tentang pengenalan terhadap sesuatu yang pernah kita kenal, kita lupa. Nah jadi hari ini saya nak menjelaskan sebuah pesanan ya dari channel Mutiara Ma'rifat itu tadi, sekarang sudah berubah menjadi Ustadz Abu Fikri Essos. Mereka bertanya kepada saya, tapi sebelum bertanya dia menanggapi dulu bahwa di dalam channel baru ini Pak Abu menjelaskan tentang Muhammad. Ada Muhammad Rasul, ada Muhammad Nabi. Nah di sini kami kaget gitu dah. Ya kagetnya bukan karena sesuatu yang salah, tidak. Tetapi jarang kami dengar sebelumnya. Seketika para mursyid, para tokoh-tokoh tasawuf, para guru-guru menjelaskan kehebatan Muhammad. Ya waktu itu jujur kami katakan, mikir juga kami itu. Setahu kami Muhammad itu kan anak Abdullah, anak Aminah, orang Arab. Manusia yang sama dengan kita juga. Lalu apa mungkin seperti itu ceritanya? Nah, contoh misalnya kan, seperti pada surat Luqman ayat 25 itu. Kan ada penjelasan yang bunyinya, walau sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi sayaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada ahli kitab itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya pasti mereka mengatakan Allah. Pasti. Nah, kalau di zaman sekarang, yang tidak jauh beda, sama. Boleh kita uji. Tanyakan kepada adik kita, abang kita, ayah kita, bahkan mungkin ustadz kita. Siapakah pencipta langit dan bumi? Pak Ustaz? Atau Pak Guru? Atau Pak Kiai? Nah biasanya ya, kalau yang tahu ini kan tidak banyak. Tapi pada umumnya mereka mengatakan, ya Allah lah, siapa lagi? Akan begitu. Nah, jadi di zaman dulu sudah ada kejadian seperti itu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. Nah, pada surat Luqman ayat 25 pula dijelaskan, ada kalimat yang berbunyi, kul, katakan hai Muhammad, kulil hamdillahi balhum katsirun la ya'lamuna. Katakan hai Muhammad, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah bagi Allah. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu. Nah, alhamdulillah ini setelah dijelaskan, alif lam nama Allah, hamdu itu nama beliau. Bergeser sedikit, berubah namanya Ahmad. Seketika dia diberi tubuh, bernama dia dengan nama Muhammad.
Nah waktu itu kami blank. Bagaimana mungkin Muhammad ini menjadikan langit dan bumi atau menciptakan langit dan bumi? Blank. Blank itu artinya iya apa tidak? Ada keraguan. Nah tetapi setelah Pak Abu menjelaskan, ada beberapa kalimat itu ditekankan oleh Pak Abu. Nah ini Muhammad Rasul bukan Muhammad Nabi bin Abdullah bin Aminah, itu harus jelas. Nah, kan saya sering mengatakan kalimat itu. Nah sejak saat itu mereka bertanya, oh iya ya. Nah itu. Jadi setinggi-tinggi apapun cerita daripada mursyid, ya syekh atau guru tasawuf, seketika tidak dijelaskan perbedaan Muhammad Rasulullah, sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul yang ia rasulkan terhadap semua Rasul, berbanding dengan Muhammad Nabi, maka akan blank. Akan timbul rasa keraguan. Bukan tidak percaya, keraguan. Karena diukurnya itu Muhammad itu sama dengan dia kan. Besarnya sama dengan dia. Langit yang tinggi, bumi yang segitu luasnya, bukan hanya satu bumi. Banyak. Ya. Ada namanya gugus bintang, Bima Sakti, dan macam-macam itu. Yang di dalamnya terdapat ribuan planet, bahkan miliaran planet. Lebih banyak lagi daripada itu. Nah, itu. Sedangkan bumi ini adalah satu di antara planet yang ada pada galaksi Bima Sakti. Galaksi kita. Sedangkan galaksi ini banyak, ribuan, jutaan, miliaran gitu. Nah gitu. Nah bagaimana mungkin Muhammad Nabi bin Abdullah, manusia sama dengan kita, kok bisa bikin seperti itu? Nah inilah yang menjadikan mereka itu tertarik. Oh ternyata yang diceritakan selama ini adalah Muhammad Rasul. Muhammad sifatnya Allah, wujud serta Allah. Muhammad ini rasulkan oleh Allah. Dan ternyata Muhammad ini juga punya rasul-rasul. Dari Adam sampai ke Isa itu rasulnya Muhammad, utusan Muhammad. Itu. Bahkan 124.313 itu adalah utusannya Muhammad. Barulah terbuka pikiran kami, oh ternyata Muhammad Rasul ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul yang dirasulkan langsung oleh Allah. Yang telah bersolawat Allah dan para malaikat beserta semua ruh kepada beliau itu. Oh begitu ceritanya. Nah baru mereka ngeh gitu. Nah selama ini mereka berfokus kepada Muhammad Nabi. Muhammad yang badan tubuh jasad yang manusia. Yang lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah kemudian mereka kejar lagi saya waktu itu. Seketika zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai ke Isa. Apakah waktu itu Rasul yang dirasulkan itu pernah turun kepada mereka para Rasul-Rasulnya? Yaitu Adam sampai Isa. Jawabnya pernah. Apakah dia berbadan, bertubuh, berjasad seperti yang terjadi di tahun 571 itu? Jawabnya iya. Makanya di zaman Nabi Adam tubuh badan jasadnya tidak sama dengan di zaman Nabi Muhammad. Baru kita katakan mustahil kalau tubuh badan jasad di zaman Nabi Muhammad ini ada di zaman Adam, itu mustahil. Tidak mungkin. Itu. Karena tubuh badan jasad di zaman Nabi Muhammad lahirnya kan hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Nah berarti Allah itu tidak nyata, mereka nyata pada Rasul. Nah Rasul ini punya tubuh pada era para Nabi Rasul waktu itu. Yang tubuh itu berbeda-beda, jasadnya pun berbeda-beda, gayanya pun berbeda-beda sesuai dengan zaman waktu itu. Nah bagaimana proses terjadinya tubuh daripada Rasul tadi, yang Rasul itu wujud serta Allah, itu mungkin tidak perlu kita ketahui. Karena segala sesuatu itu akan ada, segala sesuatu itu akan nyata bagi yang melihatnya.
jika ia sudah dipengaruhi dengan sugesti jiwanya, ya, dipengaruhi dengan sugesti kerohaniannya, maka dia akan melihat sesuatu seperti real, mendengar sesuatu seperti real, padahal tidak real. Begitulah kehebatan Allah dengan teknologinya yang nyata ia pada Rasul. Contoh seperti Nabi Musa. Itu hampir semua kita mengatakan pada surat Toha ayat 14 ada kalimat yang berbunyi innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku dan dirikan sholat. Nah, dalam sholat nanti yang kau ingat adalah aku. Nah, hampir semuanya kita mengatakan yang berkata kepada Musa itu, yang dilihat oleh Musa saat itu adalah Allah. Hampir semua kita mengatakan begitu. Padahal kita tahu kalau Allah itu kan nama. Allah itu adalah nama. Dia akan ada kalau kita lakukan dua hal. Pertama, seketika kita menyebutkan Allah, Allah, Allah. Nah, ada dia. Itu pertama. Yang kedua, seketika kita menuliskan alif, lam, lam, ha. Ada dia. Nah, lalu apakah mungkin sesuatu yang ada yang kita mengadakannya dengan dua cara tadi itu adalah Tuhan? Tentu bukan. Dia adalah nama daripada zat yang maha agung. Yang kita sebut dan yang kita tulis. Jadi dia adalah nama zat. Zat inilah yang bersuara, zat inilah yang berkata, zat inilah yang berbuat atas segala sesuatu. Tetapi tidak nyata keberadaannya. Maka zat ini adalah melahirkan sifatnya. Namanya hamdu. Kalau alif lam itu Allah, itu adalah zat. Kalau hamdu itu adalah sifat. Nah, ketika Allah menyatakan dirinya pada sifatnya, atau pada sifat itu tenggelam Allah di dalamnya, maka Allah tidak lagi alif lam. Hamdu tidak lagi hamdu, tetapi alhamdu. Atau Ahmad. Di sini kita belum cerita Muhammad. Kalau Muhammad itu sudah bertubuh, berbadan, berjasad dianya. Itu saudara. Jadi yang dilihat oleh Musa, yang keterangan ada pada surat Toha ayat 14 itu, apa itu Pak Abu? Nah, yang dilihat Musa, yang keterangannya ada pada surat Toha ayat 14 itu, yang dilihat oleh Musa itu adalah Rasul. Atau sifat Allah, atau wujud serta Allah. Dia bertubuh, berbadan, berjasad saat itu. Tapi bukan dari Arab tubuhnya. Bukan Muhammad bin Abdullah tubuhnya. Tentu ada tubuh lain di era itu. Maka bersuaralah Allah, berkata Allah. Berbincanglah Allah dengan Musa saat itu. Jadi Rasul itu mengatakan kata Allah. Jadi apa kata Allah itu yang disampaikan. Seperti innani anallah. Nah, itu dia. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya, tidak ada Tuhan itu, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu kehendaku. Dan dirikan sholat. Dalam sholat yang kamu ingat adalah aku. Dia mengatakan innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. Betul ada kalimat itu. Tapi yang dia katakan itulah kata Allah. Yang dia maksud itu Allah, bukan dirinya. Kalau dirinya adalah sifat Allah. Ya. Adalah wujud serta Allah. Adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Itu dirinya. Fungsi dia adalah menyuarakan, mengatakan, menyampaikan suara, kata, dan kehendak Allah kepada semua kaum. Termasuk pada Nabi Musa saat itu. Nah, itu ceritanya saudaraku. Nah, di situ pula dia mengatakan wa aqimis shalah li zikri. Dirikanlah salat untuk apa? Untuk mengingatku. Di sini adalah ku Allah. Ya. Ku Allah. Tapi tidak nyata Allah, mereka nyata pada saya yang menyampaikan cerita ini kepada Anda Musa. Kan begitu. Makanya Musa dalam salat mengingat beliau yang dia lihat waktu itu. Beliau yang dihadapi waktu itu. Makanya jadi persoalan ini seketika berbicara dengan Harun.
Ya, seketika Nabi Musa berbicara dengan Yusya bin Nun, muridnya beliau. Seketika Nabi Musa berbicara dengan kaumnya Bani Israel. Semua mereka kan diajak sholat itu oleh Musa. Diajak menyatukan rasa diri kepada Allah dan Rasul oleh Musa. Tapi bagaimana caranya? Kalau Musa bisa melihat beliau tadi, terbayang wajah, kata, senyum beliau tadi, yang dia lihat, yang mengatakan inani anallah la ilaha illa ana tadi, bisa Musa. Kalau Harun, Yusya bin Nun, para Bani Israel, mau ingat siapa? Siapa yang dia tuju dalam kiblat seketika berhadapan dengan Rasul? Waktu itu siapa? Ya tidak mungkin kepada dia yang dilihat oleh Musa. Tidak mungkin. Karena mereka tidak mungkin bisa mengingatnya. Karena tidak bertemu dengan mereka. Nah oleh karena itu dengan bijak Musa mengatakan, aku adalah utusan daripada utusan. Dia yang aku lihat tadi adalah Rasul yang dirasulkan oleh Allah langsung. Rasul yang dirasulkan oleh Allah langsung. Sedangkan aku adalah utusan daripada utusan itu tadi. Ya, jadi aku utusan Allah tapi tidak langsung. Melainkan utusan daripada utusan tadi. Yang langsung dari Allah itu adalah beliau. Makanya beliau dikatakan Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Cuman satu. Nah, itu, yaitu sifatnya tadi. Yaitu wujud sertanya tadi. Nah, bernamalah dia dengan nama Muhammad. Itu saudaraku. Bernama dia dengan nama Muhammad. Dan itu adalah penamaan untuk mempermudah paham. Karena namanya ini banyak. Mulai pada alif, amim, alif lamim, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Ahmad. Ketika dia bertubuh berbadan jasad, dia bernama dengan nama Muhammad. Itu saudaraku ya, untuk kita pahami. Nah jadi ya yang dilihat oleh Musa bukan Allah, tapi wujud serta Allah. Sifat Allah, Rasul yang ia rasulkan. Dia bertubuh berbadan berjasad, bukan jasad Nabi Muhammad yang lahir tahun 571. Tentu jasad yang lain pula. Entah bagaimana teknisnya, caranya, dialah yang maha agung. Yang maha tahu teriknya itu. Tapi yang pasti, suara kata daripada beliau itu bisa menciptakan pengaruh pada pemikiran Musa, rasa Musa, sehingga Musa menjadi sosok. Sosok itu tidak perlu diciptakan saat waktu itu. Tapi dengan ungkapan sugesti itu saja sudah muncul sosok tadi. Begitulah hebatnya ilmu Allah Rasul yang dia ajarkan kepada semua kita sebenarnya. Oke. Baik. Kembali kepada permintaan saudara kita tadi tentang ada Muhammad Rasul, ada Muhammad Nabi tadi ya. Nah, itu kisahnya ada pada surat An-Najmi. An-Najmi itu namanya bintang ya, surat bintang. Jadi nama surat itu bintang, bahasa kita ya bintang. Kalau bahasa Arabnya An-Najmi. Itu adalah surat nomor 53. Ya. Surat nomor 53 terdiri dari 62 ayat. Tapi tidak mungkin 62-nya kita jelaskan. Yang penting-penting saja. Oke. Baik, kita mulai daripada ayat 1. Ya. Pada ayat 1 ini ada kalimat yang berbunyi wan najmi iza hawa. Ya. Nah, biar kita tidak keliru menyampaikannya, kita lihat saja terjemahannya, tidak apa-apa. Nah, itu. Dan demi bintang seketika dia tenggelam. Nah, itu. Jadi wan najmi iza hawa artinya wa itu wa qasami namanya, wa sumpah. Aku bersumpah demi bintang seketika dia tenggelam. Jadi benar kata Rocky Gerung itu, kitab Quran ini bukan kitab biasa. Dia adalah kitab orang yang berakal dan berpikir dengan akalnya. Dia tidak akan menerima mentah-mentah tulisan ini demi bintang seketika dia tenggelam. Tidak begitu dia memahaminya. Karena kalimat yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul tadi via Nabi Muhammad ini mempunyai paham dan makna yang dalam. Jadi kalau saudara kita yang di seberang itu pengen menerjemahkan kitab Quran ini, memahaminya,
Tidak bisa. Dia pasti akan menjelaskan keterangan-keterangan sifatnya terjemahan seperti yang mereka pahami. Makanya muncul ejekan-ejekan, ya, cacian, hinaan terhadap kitab Quran ini dan sebagainya itu. Karena mereka hanya melihat tulisannya itu secara harfiah. Nah, kalau kita alhamdulillah berkat tuntunan Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh orang tua kita diberitahu. Karena wanajmi ini artinya demi bintang. Allah dan Rasul bersumpah demi bintang. Siapa bintang? Nah, kalau ditanyakan siapa bintang, ya mari kita larikan kisah ini kepada zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pernah itu. Dia melihat bintang itu 11. Satu matahari, 1 bulan. Sujud kepada dia. Nah itu. Nah, dibanding dengan bulan, matahari lebih tinggi. Dibanding matahari, bintang lebih tinggi. Makanya bulan itu terkesan besar, padahal paling kecil ketimbang matahari. Matahari itu terkesan besar, padahal paling kecil ketimbang bintang. Jadi bintang itu sangat tinggi. Dia terang, dia menyinari. Dia memberikan keseimbangan terhadap alam semesta yang ada di sekitarnya saat itu. Lalu siapakah bintang yang tinggi ini? Dia tenggelam. Ya inilah yang saya ceritakan tadi. Ya. Kiasnya adalah menceritakan bahwa Rasul itu bintang. Rasul yang dirasulkan oleh Allah itu bintang. Dia adalah sifat Allah, wujud serta Allah. Rasul yang dirasulkan bernama ia dengan nama Muhammad. Itulah bintang. Kapan dia tenggelam? Nanti. Kalau untuk periode kita ya, nanti. Tapi dari zaman nabi-nabi dulu dia sudah sering tenggelam. Tenggelam di tubuh A, B, C, D, dan seterusnya. Bertemu dengan Nabi A, B, C, D, dan seterusnya. Kan begitu ceritanya ini. Nah, tapi karena kita bukan kaum dan umat di era itu, kita tidak usah cerita itu. Kita cerita saja era Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nabinya itu adalah orang Arab, putra Abdullah, putra Aminah, lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kita cerita itu saja. Jadi bintang yang tinggi itu adalah Rasul. Nah itu. Rasul yang dia tenggelam di dalam tubuh badan jasad manusia. Anak Abdullah, anak Aminah. Anak orang Arab. Yang lahir ianya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 di hari Senin itu. Katakanlah tahun gajah ya. Gitu. Jadi cerita bintang ini bisa kita lihat daripada cerita Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Seketika Yusuf menjelaskan bahwa dia melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari. Sujud kepadanya dia. Nah ini menyimbolkan kepada kita bahwa yang bintang 11 itu adalah saudara Yusuf yang 11 orang. Yang matahari itu adalah ayahnya Yusuf. Namanya Yakub. Yang bulan itu ibunya Yusuf. Namanya Raya. Nah begitu saudaraku. Nah dari sinilah dapat kita ambil kesimpulan ternyata bintang itulah sesuatu yang tinggi. Bersinar dan menjaga keseimbangan. Kalau bintang di zaman Nabi Yusuf itu adalah kakak-kakaknya yang 11, berarti ada 1 lagi bintang dalam dada Yusuf. Kan gitu. Nah, yang kita ceritakan ini adalah ayahnya bintang-bintang itu. Yang ana abaul arwah wa Adam abaul bashar. Nah, itu. Aku adalah bapak semua ruh. Sedangkan tubuhmu itulah, sedangkan Adam itulah bapak pada tubuhmu.
Adam terbuat dari tanah, tubuhmu terbuat dari seripati tanah. Tapi yang dalam dada Adam itu adalah ruh, dalam dada kamu adalah ruh. Itu adalah turunanku, adalah anakku. Kata siapa? Kata yang maha bintang. Kata bapaknya bintang. Jadi jangan main-main, kita ruh itu sudah bintang pangkatnya itu. Tinggi, agung, bercahaya. Nah, makanya dikatakan oleh orang tua kita, iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nah, yang iman itu, yang percaya kepada Allah Rasul itu, dia adalah cahaya pada kita. Namanya mukmin, dia adalah ruh, dia adalah rasa diri kita. Itu ceritanya. Nah, pada surah An-Najmi ini menjelaskan Allah dan Rasul bahwa dalam tubuh Muhammad bin Abdullah itu isinya adalah maha bintang. Bapak bintang yang menurunkan semua bintang-bintang. Makanya kalimatnya wa najmi iza hawa, demi bintang yang seketika dia tenggelam. Ya. Nah, itu ayat 1. Nah, pada ayat 2-nya ada kalimat yang berbunyi madola sahibukum wa ma ghawa. Nah, biar kita tidak ragu, lihat aja terjemahannya, tidak apa-apa. Biar kita seperti orang yang tidak mengerti, seperti orang bodoh, tidak apa-apa. Daripada kita seperti orang tahu tapi kita tidak tahu, ya. Nah, kita lihat di situ, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, jadi ma dola sahibukum wa ma ghawa. Kalau kita lihat terjemahannya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula dia keliru. Jadi ini kalimatnya apa? Maksudnya apa? Allah berbicara melalui Rasul, Rasul berbicara melalui Muhammad Nabi bin Abdullah. Menyampaikan kepada kaumnya saat itu bahwa Muhammad Nabi bin Abdullah ini, kawan kalian ya, tidak sesat. Tidak pula keliru dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian. Nah, kira-kira begitu maksudnya itu. Makanya kalimat di sini madola sahibukum. Kum di situ menunjukkan kepada orang banyak. Ya. Tidaklah sesat sahabat kamu dan tidak pula dia keliru tentang apa yang dia sampaikan. Nah, kenapa timbul ungkapan seperti ini? Ya karena Muhammad ini kan dikatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak sekolah. Tapi dia bisa menceritakan kejadian yang dulu-dulunya. Kejadian hari ini, bahkan dia bisa menceritakan kejadian yang akan datang. Termasuk ada istilah ramalan-ramalan Rasulullah. Sebenarnya bukan ramalan, memang dia sudah tahu. Dia ungkapkan kepada kaumnya saat itu. Kita anggap itu ramalan, padahal bukan ramalan. Apa yang dikatakan oleh Allah melalui Rasul tadi adalah sesuatu kepastian. Dia tahu. Kenapa dia tahu? Karena wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Itu ada pada surah Al-Hadid ya. Kalau saya tidak salah itu ayat 4 di akhir dia. Di akhir seperti itu. Dia awal, dia akhir. Dia zahir, dia batin. Nah, banyak orang mengatakan dia awal itu Allah, Pak Abu. Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir, Allah itu batin. Ya untuk sementara boleh, tidak apa-apa. Tetapi jangan lama-lama. Nah, karena Allah itu tidak awal. Melainkan Allah lah mengawali. Allah itu tidak akhir. Tetapi Allah lah mengakhiri. Allah itu tidak batin. Tetapi Allah membatinkan. Allah itu tidak zahir. Melainkan dia menzohirkan dirinya. Melalui Rasul. Di Rasul melalui Nabi Muhammad bin Abdullah. Itu yang perlu kita pahami, saudaraku. Ya, jadi ya tidaklah sahabatmu itu, sahibmu itu, ya kawan kalian ini tidak sesat dia itu, tidak pula keliru apa yang dia sampaikan, walaupun mungkin menurut kalian aneh, tapi tidak. Nah, kenapa sahabat kamu, sahabat kalian ini tidak sesat, tidak keliru dan tidak aneh-aneh? Nah, jawabnya ada pada ayat ketiga.
yang bunyinya wama yantiqu anil hawa. Artinya tidaklah yang dia suarakan, yang dia katakan kepada kalian itu ya berdasarkan kehendak hawa nafsunya dia, tidak. Lalu suara siapa itu? Kata siapa itu? Pak Abu yang disampaikan oleh Muhammad anak Abdullah ini kepada kaumnya, suara siapa? Kata siapa? Maka dijelaskan lagi pada ayat keempat. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan yang suarakan itu, yang mengatakan itu, dia adalah wahyu yang menyuarakan, mengatakan melalui lisannya beliau. Jadi yang bersuara, berkata melalui beliau tadi namanya wahyu yang datang daripada Allah. Nah, wahyu ini adalah nama lain, sebutan lain untuk Rasul yang dirasulkan tadi. Untuk sifat Allah tadi. Untuk wujud sertanya tadi. Jadi seandainya Muhammad bin Abdullah itu bercerita jauh, tinggi, dalam, aneh, ya tidak usah khawatir. Tidak usah kita was-was. Karena yang mengatakan itu adalah Allah yang tidak nyata Allah, nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul, maka nyata pada diri beliau yang mengatakan kata itu. Yaitu Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Mekah tadi. Itu saudaraku. Nah, kemudian dijelaskan lagi sifat wahyu tadi. Nah, dikatakan sama dia ya. Nah, ini ada pada ayat 5. Allamahu syadidul quwat. Nah, itu. Dikatakan di sini yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. Jadi si wahyu tadi dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, mengajarkan sesuatu dari Allah untuk kalian, dan dia itu sangat kuat. Si wahyu tadi. Nah, kalau di umum disebutnya si wahyu itu Jibril. Disebutkan si wahyu tadi Jibril. Sejatinya bukan. Si wahyu itulah Rasul. Sifatnya Allah, wujud serta Allah. Yang ianya ada dalam dada Nabi Muhammad anak Abdullah. Nah, keterangan berikutnya, ya, keterangan berikutnya menjelaskan kepada kita tentang cerita tadi. Zu miroti fastawa. Nah, dalam bahasa kitanya, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Jadi Rasul itu memiliki akal yang cerdas. Ya sudah jelas. Dia adalah wujud serta Allah, sifatnya Allah. Pasti. Jangankan dia, turunannya aja cerdas-cerdas. Artinya pada diri Rasul itu ada sifat patonah. Sifat cerdik lagi bijaksana. Itu turun kepada semua turunannya, semua ruh-ruh termasuk ruh kita. Nah, dia pernah memperlihatkan bentuk aslinya kepada Muhammad Nabi bin Abdullah ini. Itu kalimah yang menyatakan, ya, dikatakan seperti ini tadi, zu mirotim fastawa. Nah, kita lihat terjemahannya, yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan dirinya kepada Muhammad dalam bentuk rupa aslinya. Ya, karena Muhammad Nabi, Muhammad anak Abdullah ini kan sama dia dengan kita, bentuk dan rupanya itu. Dia terjadi juga dari spermatozoa, air maninya Abdullah, yang dipancarkan ke dalam rahimnya Aminah. Hanya bedanya dia dengan kita adalah, di dalam dadanya ada bapak ruh.
Rasul yang dirasulkan tadi sifatnya Allah. Sedangkan dari kita adalah turunannya dia, turunan Bapak Ruh tadi. Itu beda kita dengan dia. Nah itu. Kemudian kita lanjutin lagi. Wahwa bil ufuki a'la. Nah jadi seketika Muhammad tadi melihat wujud aslinya Rasul saat itu, ya, dijelaskan di sini, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Jadi Muhammad ini, ya, dia melihat sifatnya Allah ini, Rasul yang dirasulkan ini, wujud serta Allah ini pernah di ufuk yang tinggi. Sama dengan kita? Ya sama lah. Kita juga pernah melihat Rasul yang dirasulkan itu. Wujud serta Allah ini yang dia adalah sifat Allah. Pernah kita melihat. Kapan? Ya seketika dia bertanya, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah yang aku dengan Tuhan itulah yang Rasul, yang wahyu, yang dilihat oleh Muhammad, dilihat oleh kita juga waktu itu. Maka semua kita menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau, wahai sifat Allah, wahai wujud serta Allah, wahai Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Kami menyaksikan engkau. Makanya semua kita waktu itu sujud sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama kecuali Allah lah dianya. Tetapi tidak nyata Allah pada waktu itu. Melainkan nyata adalah sifatnya, wujud sertanya, utusan yang diutusnya atau Rasul yang dirasulkannya, namanya Muhammad. Jadi kita juga pernah melihat dia di ufuk yang tinggi saat itu. Nah kan Pak Abu, kita kan ruh, kita melihat dia. Bagaimana dengan Muhammad? Kan isi dada Muhammad kan bukan ruh, tapi Bapak Ruh. Itu maksudnya adalah dia paham tentang persoalan itu. Jadi beda dengan kita kan, kalau kita memang melihat dia, mendengar suaranya, berhadapan langsung kepadanya. Kalau untuk Muhammad bukan begitu lagi bahasanya. Dia sangat paham persoalan itu. Karena yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hadapi waktu itu adalah dirinya Rasul. Wahyu tadi. Dia ada dalam dada Nabi Muhammad. Jadi pengertiannya dia bukan melihat, bukan mendengar, tapi dia sangat paham terhadap segala sesuatunya itu. Itu saudaraku. Ya. Nah pada ayat berikutnya, yaitu ayat 8 ya. Summa dana fatadala. Apa terjemahannya? Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Artinya di momen itu Rasul itu sudah mendekat dan tambah dekat lagi dengan Muhammad Nabi. Itu. Dan akan lebih terang lagi kalimatnya kalau kita lanjutkan. Ya. Fakana qoba kausaini au adana. Itu ayat 9. Yang artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Nah, jadi cerita ini menceritakan tentang processing seketika bintang itu mulai menjurus kepada tenggelamnya dia itu.
Dia menjurus ketika dia bakal dipari oleh Allah ke dalam dada Muhammad. Kan kita pernah cerita itu tentang Muharram. Orang yang mulia ini dia satu dengan Allah tidak bisa dibedakan, satu dengan Allah tidak bisa dipisahkan, tapi satu dengan Allah tidak boleh disamakan. Nah, itu Muharram waktu itu dia kan. Nah, kemudian dia berjalan safar. Nah, dia safar inilah dia dekat, maka semakin dekat lagi kepada Muhammad. Akhirnya dia akan ditenggelamkan ke dalam tubuh Muhammad, arti diparinya ke dalam hati Muhammad. Itu saudaraku. Makna kalimat itu. Nah, jadi pada ayat berikutnya, ayat 10 ya. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Nah itu. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Itu dia. Baru dia sudah berada dalam tubuh Muhammad berarti. Dia sudah mulai menyuarakan suara Allah, kata Allah, menyatakan perbuatan Allah melalui tubuh Muhammad. Makanya kalimatnya begitu bunyinya. Wa auha ila abdihi ma auha. Ya. Nah, lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Gitu cerita saudara. Ini saya menyampaikan pelan-pelan ini. Takut ini nanti sampai salah. Ini saya pegang nih, jangan sampai nanti terjemahannya bergeser dengan kalimatnya itu. Ya. Nah, selanjutnya ayat 11. Maka zabal fuadu maro'a. Nah, dikatakan hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maksudnya, ya Muhammad itu dia tidak berdusta atau berbohong ya, tidak begitu ya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Karena ya dia ini bukan ruh lagi dalam dadanya ini, tapi bapak ruh. Tidak mungkin dia berbohong tentang suara kata Allah yang dia sampaikan lah begitu. Lebih dalam lagi maknanya ini saudaraku. Nah, beda dengan nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Kalau dia melihat rasul ini dalam tubuh badan jasad yang berbeda-beda. Nah, ini sekarang rasul ada dalam dadanya beliau loh. Dia menyampaikan suara Allah, kata Allah langsung loh gitu. Ya. Kemudian afatu marunahu ala mayaro. Nah, itu ayat 12 ya. Maka apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Artinya yang disuarakan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu semuanya dari Allah dan Rasul. Dan semua itu nyata, terlihat, terasa pada dirinya Nabi Muhammad. Apakah kamu nak mendustakan lagi? Karena dalam dadaku ini Rasul loh. Wujud serta Allah loh. Kamu menolak, mengingkari. Nah, inilah alasannya kenapa ahli kitab saat itu, Yahudi Nasrani yang kira-kira mereka tidak sepaham dengan kebenaran, menolak keberadaan Muhammad ini. Mereka pengen yang fisiknya, badannya dijadikan casing oleh Rasul itu adalah keluarganya mereka dari kalangan Bani Israel. Justru tubuh badan jasad itu munculnya di gurun pasir. Munculnya dari Bani Ismail, bukan dari Ishak. Bukan dari Yakub. Nah, ini persoalan. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Orang ahli kitab itu tahu persis dia itu kepada Muhammad ini. Sebagaimana dia paham, dia kenal seperti mengenal anaknya.
Nah itu saudara. Tahu persis dia. Nah inilah awal muawal terjadinya penyimpangan keyakinan oleh karena keiri dengkian mereka terhadap turunnya Rasul ini. Kok casingnya ke sono ya, bukan ke Bani Israel ya, gitu. Nah keterangan ini bisa kita temukan pada surah Al-Baqarah ayat 146. Kalau para ahli kitab ini ya, dia kenal betul Muhammad ini. Sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Yang Muhammad yang dia maksud itu bukan Nabi Muhammad loh. Bukan anak Abdullah itu. Tetapi dia kenal betul dengan Rasul yang dirasulkan oleh Allah. Wujud serta Allah, sifat Allah ini mereka kenal betul itu. Makanya mereka berharap agar Rasul yang dirasulkan ini, sifat Allah ini, wujud serta Allah ini turun dari kelompok mereka. Dari keturunan Bani Israel. Karena turunnya di tempat lain, pada keturunan Bani Ismail, putra Ibrahim, maka mereka menolak. Nah ini bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ya, ayat 46. Di situ dikatakan, allazina ataihtumul kitab yarifunahu kama yarifu abna'ahum wa inna fariqum minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Nah orang ahli kitab itu mengenal betul Rasul ini sebagaimana mereka mengenal anaknya sendiri. Hanya saja mereka itu sebagiannya mendustakan gitu nah. Menyembunyikan kebenaran ini padahal mereka tahu. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang itu saudaraku. Muhammad didelete, dihapus namanya, diganti dengan yang lain. Kalau kaum Nabi Musa dia ya tidak terlalu parah penolakannya ya. Tapi intinya dia tidak mau menerima Muhammad anak Abdullah ini. Maunya dari Bani Israel. Nah kalau yang satu lagi, ya ahli kitab dari Nasrani. Nah itu lain lagi caranya itu. Tidak sama dengan kaum Nabi Musa itu. Bagaimana cara mereka? Ya Muhammad ini diganti dengan Isa. Disebutkan Yesus oleh mereka. Bahkan di akhir zaman ini mereka katakan Isa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Isa. Sampai begitu. Makanya mereka katakan bahwa Isa ini anak Bapa. Bapa ini adalah Allah. Jadi Isa ini dia dipertuhan oleh kaum Nasrani hari ini. Dia adalah anak Bapa. Bapa itu adalah Allah. Karena kejadian ini adalah sifatnya adalah mendustakan kebenaran yang ada. Ya. Kan dikatakan oleh Allah pada surah Al-Baqarah ayat 146. Kita wajib percaya kepada suara Allah, kata Allah yang nyata pada Rasul yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tertuang ia pada surah Al-Baqarah ayat 146. Kita wajib percaya itu ketimbang cerita orang banyak. Gitu saudaraku. Akhirnya disembunyikan. Apakah benar Isa itu anak Allah? Jawabnya tidak. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Karena itu, Qul huwallahu ahad. Coba perhatikan kalimat itu. Qul huwa Allah ahad. Katakanlah dia Allah satu. Jangankan orang di agama seberang. Orang muslim saja belum tentu memahami kalimat Qul huwa Allah ahad ini. Katakanlah hai Muhammad Nabi, hai Muhammad bin Abdullah,
Muhammad bin Aminah, hai orang Arab, kepada kaummu, bahwa Allah, dia, Allah itu satu. Siapakah? Katakanlah dia, Allah itu satu. Dia itu Rasul tadi. Sifat Allah, wujud serta Allah, yang dirasulkan oleh Allah atas semua Rasul-Rasul. Itulah dia yang satu dengan Allah. Tidak bisa dia dibedakan. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah nyata pada dia. Dia satu dengan Allah. Tidak pula bisa dipisahkan. Karena tanpa dia, suara Allah, kata Allah, contoh Allah, perintah Allah, larang Allah, tidak bisa sampai kepada kita. Itu pun juga, si dia harus diberi tubuh, badan, jasad, atau casing yang disebut dengan Nabi tadi. Makanya dia tidak bisa dipisahkan daripada Allah. Tetapi dia satu dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Allah ya Allah, dia ya dia. Allah zat, dia sifat. Allah mengutus, dia utusan. Ini harus kita bedakan. Jangan kita sama rata, tidak bisa. Nah itu. Jadi, kul huwa Allah ahad, itu cerita tentang itulah. Allahus somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Sebenarnya yang bergantung kepada segala sesuatu itu adalah beliau, si sifat tadi. Wujud serta Allah tadi. Rasul yang dirasulkan oleh Allah tadi. Sebenarnya begitu. Tetapi Allah ada bersamanya. Makanya kalimatnya berbunyi Allahus somad. Nah di akhir dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang sama dengan Allah itu. Nah itu. Ya kalau Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tetapi sifatnya, wujud sertanya, Rasul yang dirasulkan itu, dia punya turunan. Atau dia punya anak, tapi sifatnya turunan. Kalau turunan beda dengan keturunan. Kalau keturunan ada emaknya. Kalau turunan tidak. Nah itu. Jadi Allah tidak beranak pasti. Tidak sama dengan segala sesuatu pasti. Makanya dia menyatakan sifatnya. Tapi sifatnya ini beranak. Punya turunan. Dan keturunan. Tapi bukan punya emak pula para ruh tadi. Ya. Tapi para ruh tadi adalah turunan daripada Rasul. Rasul itu dengan Allah. Dalam bahasa lainnya, turunan Muhammad. Muhammad itu dengan Allah. Makanya Allah katakan, dia dulu katakan ya, Ana abal arwah adabal bashar. Aku adalah bapak semua roh. Kalau Adam itu karena dia buat dari tanah, dia adalah bapak tubuh daripada manusia. Tapi aku adalah bapak roh. Dari Adam sampai Isa itu anak aku, kata beliau. Dikunci oleh Allah melalui beliau Rasul tadi, pia nabinya, wa walidi wa mawalad, demi bapak demi anak. Bapak di sini bukan Allah, tapi sifatnya Allah, wujud serta Allah, Rasul yang dirasulkan oleh Allah, namanya Muhammad tadi. Dia itu bapak. Sedangkan turunannya, anaknya itulah para roh, termasuk roh Nabi Isa itu. Itu anak beliau. Nah, karena Rasul tadi adalah sifat Allah, wujud serta Allah, Rasul yang dirasulkan oleh Allah terhadap semua Rasul yang ada, tentu dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah. Dalam hal ini disebut dengan Tuhan atau Tuhan Agung. Jadi Rasul itu Tuhan atau Tuhan Agung yang dipertuhan oleh Allah sendiri terhadap semua kaum. Jadi definisi Tuhan, Tuhan yang dipertuang agung itu adalah orang yang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, memperbuat perbuatan Allah atas semua kaum dan umat.
Itu Tuhan, itu Tuhan, itu Lord namanya. Jadi kalau Adam sampai ke Isa, termasuk kita, ruhnya yang saya maksud, itu anak Tuhan benar. Tapi bukan anak Allah. Turunan Tuhan benar, tapi keturunan Allah. Turunan Allah cuma dia sendiri. Rasul tadi, Muhammad tadi. Itu saudaraku. Nah, inilah pertanyaan saudara saya, Evi Chandra tadi, Ustadz di Jakarta. Dia minta saya menjelaskan Trinitas ini. Kalau saya tidak punya kompeten untuk menjelaskan itu, karena agama kita bukan itu, yang ahlinya adalah mereka, bukan saya. Nah, dalam Islam Trinitas itu bahasanya begini, Allah, Rasul, Roh. Roh ini bernama dengan nama mukmin. Roh siapa saja ini? Terserah. Nah, roh orang Indonesia, Arab, Cina, mau agama apa saja silakan. Asal dia ada ruh, dia adalah turunan daripada Rasul. Rasul itu datang daripada Allah. Maka kita tidak mengatakan roh itu Allah, tidak. Rasul itu Allah, tidak. Ya Allah, Allah. Rasul ya Rasul. Kita ya kita, yaitu roh tadi. Nah, kalau saudara kita seberang, kalau saya tidak salah tangkap, ya maaf kalau saya salah tangkap, Isa itu Allah. Roh Kudus itu Allah. Mereka itu 3 di dalam 1. Jadi semuanya menjurus kepada Allah. Kalau kita 3 dalam 1 juga sebenarnya. Allah, Rasul, kita. Nah, kita ada dalam Rasul, Rasul ada dalam Allah. Tapi Allah tetap Allah, Rasul tetap Rasul, kita ya kita. Nah, ini saja perbedaan itu, saudaraku. Nah, terjadi kerancuan persoalan seperti ini hanya karena tidak diterimanya Muhammad Nabi ini berasal dari Arab. Berasal dari gurun sana, bukan dari bangsa Bani Israel. Itu saja persoalannya. Nah, itu. Makanya untuk cerita Muhammad Nabi ini, Muhammad bin Abdullah ini terlalu banyak fitnah yang dibuat. Wah, itu Muhammad Nabi itu, anak Abdullah itu, anak Aminah orang Arab itu turunan Ismail. Emaknya itu budak, namanya Siti Hijir. Diceritakan banyak hal. Kemudian Muhammad Nabi ini diceritakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang hina-hina. Anda silakan buka channel Sunnah Nabi. Semua itulah keburukan daripada Islam, keburukan daripada kitab Quran, keburukan daripada Muhammad. Diceritakan seperti itu. Walaupun mereka menggunakan Quran, hadis, dan cerita-cerita para ulama kita tempo dulu. Tetapi untuk orang ahli tasawuf, untuk orang yang bermakrifat kepada Tuhan, itu bisa dipatahkan. Karena ceritanya tidak begitu. Termasuk pendapat ulama juga, kalau memang menjurus kepada pro pandangan mereka, itu juga bisa dipatahkan. Nah, buktinya kan tidak bisa dihapus channel Sunnah Nabi itu. Mereka tidak bisa menghapus. Mereka pun tak ingin dihapus. Kenapa? Karena yang dibicarakan Quran, hadis, dan pendapat ulama kita. Makanya saya katakan, kalau untuk Quran, oke, 100% saya percaya. 1000% percaya, tapi kalau untuk hadis nanti dulu. Karena banyak kerancuan-kerancuan di dalamnya. Walaupun sebagian besar hadis kita pakai untuk dasar-dasar amaliyah kita. Bukan berarti sini saya mengatakan saya anti hadis, tidak. Tapi teliti dulu, pahami dulu. Jangan sampai nanti menjatuhkan Islam itu sendiri, menjatuhkan Quran itu sendiri, bahkan menjatuhkan Muhammad sebagai Rasul. Walaupun arahnya pada Nabi. Kita tidak terima itu. Nah, makanya ketika saya diajak berdiskusi, berdebat oleh pihak mereka, saya tidak mau, tidak ada manfaatnya. Kalau mereka senang pendapat saya, tontonlah video saya. Kalau tidak, ya silakan, tidak apa-apa. Bagi saya itu tidak penting. Mereka mau masuk Islam atau tidak, itu urusan mereka. Urusan dia dengan Tuhan, bukan dengan saya. Makanya saya tidak perlu menghina, mencaci, menghujat mereka. Tidak boleh. Karena dalam ajaran Islam itu tidak boleh mencaci, menghujat orang. Tidak boleh.
Bagaimana Pak Abu Fikri? Mereka kan begitu menghujat Rasulullah macam-macam. Lah bukan mereka menghujat, mereka menceritakan apa yang diceritakan oleh ulama kita dulu. Itu saudaraku. Walaupun ada di pelintir-pelintir. Ya karena didorong oleh rasa kebencian, iri dengki macam-macam. Nah, makanya dikatakan allazina ataitumul kitab ya'rifunau kama ya'rifu abnahum. Orang-orang yang sudah dianugerahi ilmu tentang kitab, dulunya mereka itu tahu persis siapa itu Muhammad. Tahu persis dia. Kalau yang sekarang tidak tahu. Yang dulu yang diceritakan oleh Allah. Tetapi sebagian mereka menutup-nutupi kisah itu. Kenapa? Karena dia turun kepada orang gurun. Orang Arab, bukan di kalangan Bani Israelnya mereka. Itu. Sampai mereka mengklaim bahwa yang menjadi Rasul, Nabi dan Raja itu wajib orang keturunan Bani Israel. Mengklaim seperti itu. Dia mengatur Allah loh. Tidak boleh. Tapi kalau mereka tidak mengklaim silakan saja. Kita tidak akan melarang. Nah itu. Itu kan namanya politik belah bambu. Yang satu diangkat, yang satu diinjek. Apa mungkin Allah bersifat seperti itu? Secara tidak disadari mereka itu sudah membuka cara berpikir mereka terhadap semua kita. Tidak mungkin Allah begitu. Nah itu saudaraku. Jadi kembali kepada surat An-Najmi tadi, ya, yaitu kita sudah masuk pada ayat 13 ya. Nah, di situ ada kalimat walaqad ra'ahu nazlata ukhra. Nah, terjemahannya adalah dan sesungguhnya Muhammad telah melihat dia dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi selain seketika di alam syahadah itu Muhammad sudah melihat, sudah mendengar keberadaan sejatinya dia, dan dia pun sudah melihat di dalam kejadian hari ini. Ya kalau di waktu itu kan sama-sama kita melihat sama dia itu serempak. Ya. Walaupun pengertian dia melihat itu tidak sama dengan kita melihat. Karena yang dimaksud itu adalah dirinya sendiri. Nah di hari yang lain itu adalah waktu sholat saudaraku. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah itu dia sholat. Dia bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Sama dengan kita. Karena dia guru, dia mencontohkan kepada kita. Nah itu. Bagaimana dia sholat? Nah dia katakan, Sholu kama ro'aitani sholu. Kamu sholatlah sebagaimana kamu lihat aku sholat. Kan tidak bisa kita melihat dia. Tidak bisa. Tapi ada keterangan-keterangan tentang bagaimana cara dia sholat. Dia mengatakan dia tegak, dia ruku, dia duduk, dia sujud, dia iktidal. Dia baca Allahu Akbar sampai salam. Itu yang dia contohkan kepada kita. Tetapi itu bukan sekedar contoh, itu memang perilakunya dia seketika berhadapan kepada Allah. Dia satukan rasanya kepada Rasul. Padahal Rasul itu adalah dirinya sendiri. Diri yang mana? Bukan diri tubuh, tapi diri yang sebenarnya diri yang ada dalam tubuh itu, saudaraku. Itu perbedaannya dengan kita. Kalau kita memang menyatukan rasa kita kepada Rasul. Ajarannya seperti itu. Tetapi dia sendiri tidak lagi menyatukan rasa kepada Rasul. Karena dia itu Rasul sendiri. Saya ditangkap maksud saya itu. Nah, tadi dia melihat Rasul itu. Sama-sama dengan kita. Sewaktu ada perjanjian tadi. Tapi dia sudah melihat juga Rasul itu di hari yang lain. Maksudnya waktu sholat, saudaraku. Gitu. Walaupun paham dan maknanya tidak sama dengan kondisi kita. Melihat, mendengar, berhadapan langsung dengan dia. Karena dia ya dirinya sendiri. Nah itu saudaraku. Ya. Kemudian, Inda Sidratil Muntaha. Nah itu dia. Yaitu di Sidratul Muntaha. Jadi Muhammad Nabi ini melihat Rasul itu atau dirinya sendiri di hari yang lain pada saat di Sidratul Muntaha itu. Kita juga melihat Rasul itu di hari yang lain ya di momen Sidratul Muntaha juga. Sidroh itu artinya kesadaran. Muntaha itu tertinggi ataupun terakhir. Di atas langit yang ketujuh itu saudaraku. Ya. Nah,
kita ini langit yang pertamanya kodrat di Allah, nyata di Rasul, di kita qadirun. Nah, itu langit pertama itu. Muncullah kesadaran kita. Di qadirun, di kuasanya Allah. Tempat tegaknya otak, tulang, urat. Munculkan kesadaran di situ. Satu. Yang kedua, iradat di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan iradat, tapi maridun. Tempat tegaknya di daging, kulit, bulu, atau roma. Itu. Nah, tadi kodrat di mana tempat tegaknya Pak Abu Fikri? Tempat tegaknya di otak, tulang, dan urat. Kalau maridun di kita, iradat di dia, itu di daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Yang menutupi otak, tulang, dan urat tadi. Seketika kita berbentuk, maka banyak kendak kita. Itu maridun. Nah, munculkanlah kesadaran kita di langit yang kedua ini. Kemudian ilmu di Allah, nyata di Rasul. Di kita bukan ilmu, tapi alimun. Tempat tegaknya di hati. Nah, munculkanlah kesadaran kita di langit yang ketiga ini. Hati itu langit yang ketiga bagi kita, saudaraku. Yaitu alimun. Sadar berilmu. Kita tidak uraikan ini karena terlalu panjang nanti. Alimun itulah langit yang ketiga bagi kita. Kemudian yang keempat, hayat di Allah, nyata di Rasul. Di kita hayun. Tempat tegaknya di jantung. Maka muncullah kesadaran kita di hayun ini. Di langit keempat ini. Munculkan kesadaran kita. Mumpung kita masih hidup loh. Begitu maksudnya. Kemudian yang kelima, sami' di Allah, nyata di Rasul. Di kita sami'un. Tempat tegaknya di telinga. Inilah langit yang kelima bagi kita. Muncullah kesadaran kita dalam mendengar. Sudah? Kemudian basyir di Allah. Nyata di Rasul. Di kita basyirun. Melihat-lihat. Tempat tegaknya di mata. Maka munculkanlah kesadaran kita seketika kita melihat. Itulah langit keenam di kita. Kemudian yang ketujuh, kalam di Allah, nyata di Rasul. Di kita mutakalimun, tempat tegaknya lisan. Maka muncullah kesadaran kita dalam bersuara, berkata. Itulah langit yang ketujuh bagi kita. Adapun kesadaran yang tertinggi, itu di atas langit yang ketujuh itu, saudaraku. Itulah kesadaran berrasul, kesadaran bertuhan, kesadaran berallah. Nah, di momen kesadaran inilah disebut Sidratul Muntaha. Kesadaran terakhir, kesadaran tertinggi. Disitulah kita bisa berdialog dengan Allah dan Rasul. Kalau tidak di makom itu, tidak bisa, saudaraku. Berdialog dalam artian menyatukan rasa dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Hingga kita ikram di dalamnya, tenggelam di dalamnya. Kita bertawakal menyerahkan diri di dalamnya. Sehingga kita munajat. Kita menyatakan suara kata dalam bentuk rasa. Nah, inilah cerita yang disampaikan ini, saudaraku. Jadi kita bisa berdialog dengan Allah dan Rasul dalam artian ikram tadi itu seketika pada tingkat kesadaran terakhir. Kesadaran tertinggi itu di atas kesadaran yang nomor 7, saudara. Di atas langit ketujuh lah bahasanya seperti itu. Nah, inilah yang diceritakan oleh Allah dan Rasul via nabinya tentang Isra Mi'raj. Di mana Muhammad itu bisa berdialog dengan Allah. Di atas langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha. Nah, waktu itu Jibril tidak ada lagi, malaikat tidak ada lagi. Mereka tidak mampu datang ke situ. Dan tidak haknya mereka di situ. Nah, kemudian ini sudah hampir terakhir kita nih. Indaha jannatul ma'wa. Ini ayat yang ke-15. Di sisinya dia itu adalah surga tempat tinggal. Jadi artinya adalah seketika Muhammad itu melihat dan bertemu dengan
Rasul wujud serta Allah di tempat yang tinggi, itu dalam momen di mana Muhammad itu berada dalam surga, tempat tinggal. Jangan diartikan surga yang kebun-kebun yang ada bidadarinya itu. Karena jannatul ma'wa itu artinya adalah kebun tempat tinggal, tempat rasa kita itu. Jadi kita melihat Rasul dengan Allah di dalam sholat kita, di dalam rasa kita, tidak lepas daripada tubuh kita, yaitu di hati itu, saudaraku. Nah, inilah cerita dan kisah itu yang susah saya jelaskan secara gamblang dan cepat sebagaimana biasa saya menyampaikan. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan tentang posisi Allah, Rasul, dan Nabi. Ya, Allah tidak nyata suaranya, tidak nyata katanya, tidak nyata perbuatannya, tidak nyata suruhannya, larangannya, melainkan nyata ya pada sifatnya. Ya. Pada wujud sertanya, pada Rasul yang ia rasulkan. Nah, Rasul ini juga punya Rasul-Rasul dari Nabi Adam sampai ke Isa. Bahkan 124.313. Dalam hal ini juga termasuk kita-kita ini. Gitu, saudara. Nah, Rasul itu tidak nyata, maka nyata pada Nabi Muhammad. Nah, itu. Rupanya dalam dada Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang dirasulkan. Sifatnya Allah, wujud serta Allah. Dalam dada kita bukan Rasul yang dirasulkan, bukan sifat Allah, bukan wujud serta Allah, tetapi turunan daripada Rasul yang dalam dada Nabi Muhammad itu. Begitu cara memandangnya, saudara. Nah, itulah keutamaan Muhammad Nabi bin Abdullah bin Aminah ini. Dalam dadanya adalah Bapak Rasul, dalam dada kita adalah para anak-anak. Anaknya Bapak Ruh tadi. Termasuk dari Adam sampai Isa itu isi dadanya adalah anaknya Muhammad. Anaknya Tuan besar, anaknya Tuhan itu. Dia dikatakan Tuhan atau Tuan besar karena dia menyuarakan, mengatakan, memerintahkan daripada apa yang datang dari Allah kepada kaum, kepada umat, termasuk pada kita. Maka dia dikatakan Tuan atau Tuhan tadi. Berarti dia disembah. Iyalah. Apa itu sembah? Nah, kan saya ulangi lagi. Sembah itu melaksanakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu sembah. Bisa kita mendengar suara Allah? Kata Allah, perintah Allah, bisa? Tidak bisa. Pasti melalui Rasul. Itu pun tak bisa, makanya dia diberi tubuh, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Arab. Nah, semua suara Allah, kata Allah melalui Rasul yang tertuang ianya dalam kitab memang lahir dari lisannya Nabi Muhammad. Makanya kita pedomani kitab ini, kitab hadis ini sebagai acuan kita untuk melangkah ke depan menuju Allah dan Rasulnya. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Hidup sudah diberi, ruang sudah diberi, waktu sudah diberi, akal sudah diberi, tapi tidak mau mempelajari perjalanan kita menuju Allah hari ini. Karena Nabi Muhammad pernah berucap, anta butuh qabla maut. Matilah kamu sebelum mati. Kembalilah kamu sebelum kembali. Artinya pelajarilah itu hari ini. Kalau tidak, Allah dan Rasul murka kepada kita. Kenapa? Gara-gara kita malas belajar, tidak mau berpikir, akhirnya tidak kembali kita kepada Allah dan Rasul. Makanya kita masuk neraka. Pecah langit, pecah bumi, lahirlah api dan macam-macam. Nantinya kita ada di dalamnya. Itu dikatakan, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubu la yafqahuna biha walahum ayunu la yasma'u la yusiruna biha walahum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka diberi hati untuk berakal, berpikir, tapi tidak digunakan. Diberi penglihatan untuk melihat dan memperhatikan, tidak digunakan. Diberi pendengaran untuk mendengar dan menyimak, tidak digunakan. Mereka itu sama dengan hewan, kata Allah dan Rasul. Bahkan mereka itu lebih parah dari hewan. Kenapa? Karena lalai. Tidak memanfaatkan hidup, ruang dan waktu. Tidak memanfaatkan akal fikir untuk belajar sehingga mereka tidak jadi kembali kepada Allah. Maka penuhlah neraka jahanam itu oleh jin dan manusia karena kelalaian itu, saudaraku.
Maka itu silahkan kita belajar, menelusuri kehidupan ilmu hakikat ini. Salah jangan khawatir, keliru jangan takut, karena inilah langkah-langkah awal dari semua kejadian yang sempurna itu, saudaraku. Tidak mungkin kesempurnaan itu dimulai dengan kesempurnaan, tidak mungkin. Biasalah itu, salah-salah dikit, keliru-keliru sedikit. Yang penting niat kita ikhlas kepada Allah dan Rasul. Bagaimana Pak Abu Fikri? Seketika orang beragama keyakinan mengatakan bahwa membunuh orang boleh, wah itu tidak benar. Itu bukan ajaran agama itu. Ajaran agama tidak pernah merugikan siapapun. Kan ada pertanyaan kepada saya itu. Seketika orang beragama, dalam ajaran agamanya boleh melecehkan orang lain. Boleh mengambil hak orang lain, boleh membunuh orang lain. Itu bukan ajaran agama. Ajaran agama itu tidak begitu. Ajaran agama itu adalah mengajarkan bagaimana berjalan kepada Allah dan Rasul hari ini. Maka sucikanlah dirimu, jangan berbuat macam-macam. Apalagi menipu, membunuh, menindas, tidak mungkin. Itu bukan ajaran agama itu. Maka kalau ada orang seperti itu bukan agama itu, saudara. Oke. Nah, itulah maka saya katakan, biarkanlah saudara kita berkeyakinan di dalam Islam dengan berbagai macam keyakinan. Dengan catatan jangan berhenti di situ, terus berjalan. Biarkanlah saudara kita beragama dengan berbeda agama dengan kita. Tidak apa-apa, mereka juga sedang berjalan. Mudah-mudahan mereka menemukan jalan itu dan mereka sama-sama sampai dengan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Oke, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.